Wahum utawi wahum hale utai alladzina qalu al munafiquna iku wong munafik awil musyrikuna utawa wong musyrik. Jadi ayat dua ayat tapi mencakup dua ayat menerangkan dua kelompok. Sepertama kelompok orang iman, senomor dua kelompok orang munafik. Wajib bagi kita taat kepada pangeran, wajib apa? Bentuk daripada iman. Senomor dua Rasul utusan. Jadi apa yang diimani terhadap Allah Ta'ala, maka kita wajib iman terhadap napa yang diperintah Rasul, napa yang diperintah oleh Allah, termasuk iman kepada Rasul. Ini kasih pertama aku tuh. Nampak dengan tisah banyak orang yang astaan. Allah wujud kidam bako. Muhalafatul lil hawadisi. Makin sombong buat. Zaman berubah. Elektronik canggih. Lagu-lagu yang sebaran, semuanya di DJ. Sombong. Semua di DJ. Sampai beres kerong, nambai lokah, tak tresnah, tak cucu kala dia. Orang sebaran makin betulan ni kan. Betulan ni kan, Masya Allah betulan ni. Pon. Pertama, asli di ayat yang lain disebutkan, yang perlu kita taati bukan hanya dua antara anak bahasa-bahasa terakhir. Taat kepada pemerintah dalam hal nikah, dalam hal kecil termasuk pondok. Beda pun, meskipun sampai tak setuju, suka tak suka, senang tak senang dengan peraturan perintah, aku itu taatin. Contoh kata makin Prabowo presidennya, meskipun kebijakan Prabowo nikah tak setuju dengan keadaan kita sekarang. Apa aku tu napa wajib no tahu saja pun sampai di sepeda aku tu di SIM aja dan jalan raya sampai ditangkap mendatang sampai ndak salah bukan menurut salah pasti takut nyerang biasa kotu tidak bisa menolak karena presiden ini kan dipilih bukan dipilih perorangan tapi dipilih demokrasi apa semua orang urusan curang tak curang, urusan adil tak adil ini kan urusan sebele. Kita memberi kepercayaan kepada orang yang dipilih, urusan hianat tergantung sebele. Mangan ayat terakhir disebutkan tanda-tanda orang munafik, orang ngocah engkau ngeding tapi tak pernah ngeding wahum la yasmaun. Sami'na engkau ngeding tapi kini kan tak pernah ngeding. Kini kan tanda orang munafik. Salah satunya yang sering kita dengar kata-kata orang berani, caan. Jadi la sami'na wa hum la yasma'un nikah tafsiran apa ki bahasa lagi? Bahasa dari kata-kata apa caan. Namun pun caan nikah bahaya. Sering dikatakan di orang-orang berani caan siapa caan dua sampai sebetul kata-kata caan ini terus berbeda. Sami'na wa hum la yasma'un. Ini tanda orang munafik. Tak pernah geding tapi ding mageding, tak pernah tahu tapi omata ceritain tapi ceritain lebih tahu daripada saya tahu. Ini tanda orang-orang munafik. Betapa orang-orang musyrik nih. Kita dipilih terus ke gubernur, terus ke bupati, terus turun sampai kenapa? Sampai ke Pak Tinggi, atau Pak Jari. Dalam hal ini kabede DB napa sini kalau pai gula napa karo musyawarah desa karo mangan sampai laku mun Paleman kalau pulang ke rumahnya kotu aktif di organisasi atau aktif nang desa mangan kan banyak surawatan muslimatan yang diadakan oleh tokoh-tokoh masyarakat hadron nganak lulusan alumni tapi dengan syarat sampai nyaingin organisasi yang lain tak mapan sesuatu yang diniati untuk menyaingi maka itu tidak akan pernah awet jelas pun jelas hanya awal-awal mulanya orang-orang yang dikasih semangat tapi niat pun tak mapan bagi Allah Ta'ala juga tidak merestui niat saya tak mapan. Jadi benih kita yang diperintahkan untuk iman. Jadi iman pokoknya ini kepada
lemak, mulai dari iman kepada Rasulullah sampai iman kepada apa? Yaumul akhir. Jadi iman ini kan bukan hanya urusan kiamat, ini urusan cetak padang juga diimanin, termasuk peraturan-peraturan. Ini sampean mondok pada peraturan. Sering saya katakan, peraturan itu dibuat ada paten. Oning paten dia. Saning bobo. Contoh akadiran santri kantoh tidak boleh mengambil santri laki, santri bini dengan syarat. Dengan syarat tidak satu masa, tidak satu kurun, tidak satu masa. Jadi sampean mondok 6 tahun di kantoh, pas sampean beda nakana anyar mondok, mian keluar nakana anyar mondok laki, dan itu laku judu. Itu asalkan jangan satu masa. Allah Abah ini kan merestui. Diprotes dengan orang-orang karena Al-Quran judu ini kan dari pangeran, dijawab di alam marum judu ini kan dari pangeran, tapi ikhtiar ini kejugan dari manusia. Orang ini tak kira salah mun tak nyala. Dia pun abah senika. Ketika santri kok mula bekalan atau babine bitang santri, maka sebelum majelah beda rasa, beda mainan, beda jenggo-jengan, pada jadikan jenggo-jengan itu sehingga betak barokah. Jenggo-jengan itu sehingga betak barokah. Ini kan termasuk peraturan yang bukan tidak goib, yang tak goib sepat deng. Sepat deng apa? Ini kalau kiamat, alam kubur, muntah sampai tak boleh alam kubur buat apa orang-orang dimakamkan? Salah satu manfaat, salah satu kenapa disyariatkan orang nikah mati dimakamkan, pertama-tama apa? Meyakini cien bedo apa alam setelah alam kematian, alam goib. Nomor 2, menghormati orang-orang si mati. Benda nggak cukup kering, mati pasti buang. Jadi mayit bertengah orang mati ini kejukan, mayitnya orang mati ini kejukan mulia. Allah juga mematikan orang mauta, menghidupkan orang mematikan orang hidup. Contoh sini logikan sini pun. Bedah orang mati. Contoh pun saya mati Zaid, saya mati Zaid. Siapa mati? Zaid. Zaid sudah meninggal, jasadnya sudah dimalangkan, pohon malang ketua deja. Beda orang Arab, Dima Zaid. Namanya sudah menghilang, diganti siapa? Mayit. Sesuatu yang sudah mati, namanya akan hilang. Coba pun mati di mambin, pasti dima banggaya mbin. Orang begitu juga ketika orang ini sudah mati, jasad nama yang melekat selama hidup akan hilang, berganti menjadi mayit. Setelah berganti menjadi mayit, masuk ke dalam kubur, nyamah orang beli boleh. Mari kubur haki pun Zaid. Mari kubur haki mayit pun sobung. Nama yang gelak melekat setelah masuk ke dalam kubur, nama ini kak beli boleh. Nama si mulja ni kak beli boleh. Napa? Nuhyil mauta, dah. Karena napa? Di dalam kubur kasak disebut apa beli boleh. Ero kasak apa beli boleh. Sehingga disebutkan bukan disebut mayit, karena mayit ini kan khusus bagi orang-orang yang sudah tadi komponen yang sudah tidak bernyawa. Jadi mulja orang anak Adam ni kan. Hidupnya mulia. Masih ketika masih ada nyawanya juga mulia, ketika sobungnya juga mulia. Dengan cara apa kita memuliakan? Cek ngenyek, cek menghina kekurangan dalam segi fisik. Kita tadi syariat. Boleh sering ngocak ni kalau baca sampai tak kerja, kecuali aplek, kancah, besti, tendung apa bon. Ketika dia menyebut kekurangannya, yang disebut tidak sakit hati. Apa tu? Jadi dalam syariat ini kan diperbolehkan menyebutkan kekurangan orang lain selama yang disebutkan ini kan tidak menjadi permasalahan. Enjoy saja, bon. Apa? Yang kedua apa sering saya sampaikan? Tidak apa-apa disebutkan kekurangannya
Kalau tidak disebutkan kekurangannya, orang tahu nih, kini kan nyaman, lakop. Dan bahkan banyak orang-orang mempunyai lakop saya tak papan. Al-Asom, siapa Al-Asom? Saya kopok. Abu Hurairah siapa? Bapan Goceng. Bapan ko? Mangga sampean mun nyaman anak Arab, cek romo nyamain mun sampean tak oning kadet. Atanya kedua kasih oning dalam hal ini kenapa? Orang yang pintar dalam segi bidang. Bahnya namanya Goceng. Kayaknya namanya Aswad, dia lenganan, Bang. Siapa Yaman, Bang? Udam sih. Gak adam dia lain kok. Udam dia ke cukok saya beri binat cek ruah. Lauk bau tempe kok kering kan duit dari sebarang ruah. Udam Yaman. Kan banyaknya matoneka, sugi bereng, asan sanyo, asan dan sebarang, asan ropa. Makin beda Nafisa Anyar, Nafisa Kili, Nafisa Boreng, Nafisa itu tak apa sebut lagi. Tapi saya kor apa? Kor ikhlas. Terus makin melekat nama-nama kenika. Gue dengan Zainal Abidin nama celok iye. Tanya mandi boleh dia teng. Pulang jalan lagi. Dia teng ada. Terus makin ketika gue udah berdeholan, reunian kelaban sekalian, nama Zain ini hilang. Karena sudah sepakat, celok iye teng. Tak nyaman teng kata. Mun celeng biasa, mun teng celeng sana lah. Ada manusia sekali aja. Apa cek ngosok itu simbol keakraban. Jadi juga karena mereka sudah tidak ingat dengan cara menyakitkan, karena dia ingat ketika dia susah bersama ketika beda, pondok. Kelopai. Masa ke ate pun gara-gara ekoja, tidak kadang kita sering menas bersama. Mangan pepatah mengatakan, montro tak sakit ate najak keingain senengah tapi keingain susana. Susah bareng. Makan sedepak terkadang dembin situng ekroyo ekambain. Melu sesepitan. Mangan lagi jangan tuan urusan ini kehilangan cukup. Jadi sering minta ampar bareng ngalak daun. Pada terakhir cek sampai detik orang munafik. Siapa nonton orang munafik dia tak pernah ngeding, tidak pernah mendengar tapeh mereka sami'na wa hum la yasma'un. Engkau ngeding tapi kau tak pernah mendengar. Ini nyaman orang munafik. Dia lah tak usah mengungkapkan meskipun kau menjadi orang yang sering dimunafiki bi orang. Sakit hati jadi sakit hati tak kebuat. Kan bener, luka yang ada di mulut bisa disembuhkan, tapi luka sebab mulut sulit dilupakan. Apa kerepos kalau luka dalam mulut, tapi luka yang disebabkan mulut nikah sulit untuk disembuhkan. Ya, termasuk kayak itu menunjukkan saking sakit hati nah dia ungkapkan dengan kata-kata. Cukup gitu? Mungguan cukup. Dua ayat nikah. Tanda orang iman taat kepada pangeran dan rasulnya. Tanda orang munafik engkau ngeding tapi tak pernah mendengar. Jangan. Kutub beda apa? Tabayun kutub beda penjelasan. Mun almarhum nikah kau jahit orang sedina lah. Alhamdulillah. Almarhum nikah tidak pernah mengharapkan kebaikan orang nikah berat kembali kepada dirinya. Bentara sampai nikah jahit orang tidak. Alhamdulillah. Tang coba orang. Cukup apa nikah? Tak pernah berharap. Tidaklah coba bagikan kau. Tak pernah. Oh salah apa tak pernah melakukan kebagusan. Malah mengharap kebagusan orang berlain pindah. Paling tidak kejelekan kita supaya berkurang berkat kita apa dijelek-jelekan orang lain. Tidak sampai dikocain orang tina tang dosa luang. Benapa tak pernah ngocak tinalah kenjenerua ekalang kok tak bisa. Meskipun hadisnya seperti itu. Meskipun seperti itu abak salah tak pernah nolongin minta bajaran. Tak pernah laku minta baju, badan tak pernah ngabdi minta barokah. Tak pernah nangis minta bahagia. Itulah setetesan air mata nikah menunjukkan besok kita akan bahagia. Muka-muka manfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.